wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi al-wajibat, kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman kepadanya. Maka hati kita tidak boleh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumul kiamah nanti. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang memberikan rasa kita kebahagiaan. Tentunya yang kita keinginkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu adalah ketenangan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu tatkala kita dalam kondisi sempit maupun lapang, maka hati kita menjadi tenang. Karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perhatian penuh kepada kita. Apa dua hal itu? Dua hal itu tentunya yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, bahkan guru-guru kita, para asatid kita, para masyayikh kita memberikan nasihat ini. Dua di antara itu, yang pertama adalah al-qanaah. Qanaah ini yang pertama adalah menjadi salah satu cerminan sifat seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang diteguhkan Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalam hatinya, seorang mukmin yang selalu berusaha menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, imma ruhnya, imma jiwanya, imma jasadnya, itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini cerminan. Maka tentunya adalah ini lil-i'ta'i, untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in tentunya juga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita yang saat ini juga harus mengikuti bagaimana jejak-jejak Rasulullah SAW yang memberikan edukasi kepada kita
cerminan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama qanaah, yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Apa itu? Sebagaimana Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Para ulama sepakat bahwa hadis ini sahih. Rasulullah menyampaikan kepada kita, qad aflaha man aslama wa rizqa kaffafan wa qana'ahu Allah bima ata. Kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan nasihat kepada kita yang begitu berharga. Qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Man aslama, orang yang masuk Islam, orang yang menerima, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fawal muslim, wa ruziqa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki, yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kafafan, dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merasa cukup. Wa qanna'allahu bima ata, maka orang itu menjadikan dirinya adalah qanaah, apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana sejarah, bagaimana kemudian sahabat. Ketika sahabat melihat Rasulullah SAW dalam kehidupannya yang begitu sederhana, Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan flexing dalam kehidupannya, sederhana. Sampai sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW tidur di alas daun kurma, dan bagaimana kemudian para sahabat Rasulullah SAW menawarkan dengan fasilitas yang begitu memberikan enak, ketenangan, keteduhan kepada Rasulullah SAW. Ya, selain pelepah kurma yang menjadi alas diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima itu. Rasulullah SAW tidak mau menerima fasilitas yang diberikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, mengatakan kama qala Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih. Apa ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, ketika sahabat itu menawarkan merasa kasihan melihat Rasulullah SAW dengan bekas-bekas tikar dengan pelepah kurmanya, maka Rasul al-jawab minhu, jawaban Rasulullah SAW mengatakan, mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, mali wa malid dunya, apa yang menjadi milikku dan apa yang menjadi milik dunia, ma ana fid dunya, melainkan aku hanyalah di dunia ini adalah illa karakibin, seperti orang yang mengendarakan kendaraan. Istadhalla tahta syajara, yang sejenak untuk meneduh, thumma raha, meneduh di bawah pohon untuk istirahat sejenak, thumma raha wa tarakaha, dan setelah itu pergi. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat bahwa apa yang menganggap kita adalah fasilitas dalam dunia ini, memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita rasa nyaman, misalnya ada miswah, misalnya ada kipas angin, merasa kipas anginnya tidak cukup, kemudian kita kembali lagi dengan memberikan AC. Mungkin AC kemudian tidak merasa cukup, kemudian sehingga kemudian kita cari lagi dengan terbaik dan sebagainya, tapi tanpa memikir bagaimana kemudian adalah dari mana hasil yang kita dapatkan itu. Ya,
Kalau kemudian kita tidak punya rasa qanaah, ya, maka yang terjadi adalah kita akan berpikir kita harus berhutang untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu cukup bagi kita, sebagaimana Rasulullah memberikan edukasi kepada kita, maka Allah memberikan kepada kita adalah aflah, sifat yang beruntung, kebahagiaan, itminan, ketenangan dalam kehidupan kita. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Merasa cukup dengan apa yang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian kita menghitung nominal-nominal yang ada, dengan kemudian living cost yang kita keluarkan, maka bisa jadi ada living cost ya, dengan income yang kita terima itu bisa jadi adalah tidak bisa mencukupi semuanya income living cost yang ada. Orang mengatakan besar fasak daripada. Tapi kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dengan qanaah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cukup, maka bisa jadi adalah bahwa living cost itu yang kemudian living cost begitu besarnya, Allah kemudian tutupi itu. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Akan tetapi tentunya juga Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan qanaah itu dalam kebaikan, tapi qanaah dalam dunia. Ya, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana qanaah dalam hal kebaikan. Kenapa demikian? Karena ya qanaah dalam kebaikan itu yang harus kita terus kita cari. Kita tidak merasa cukup pada hari ini kita menghafal Al-Quran. Kita tidak merasa cukup pada hari ini membaca surat Al-Baqarah. Kita tidak merasa cukup kemudian kita membaca surat An-Nisa. Kita tidak merasa cukup bahwa sebulan kita sudah menghatamkan 30 juz. Hatamkan saja baca Al-Quran tanpa dengan al-hifdzu bil ghaib, tanpa kita menghafal dengan tidak melihat Al-Quran. Tapi terus kita merasa tidak puas. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang fadail, keutamaan-keutamaan sifat qanaah kita. Yang pertama adalah orang yang hidup ya dengan rasa qanaahnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan al-hub, cinta. Dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya adalah al-khair, kebaikan di dunia dan akhirat. Dan Allah kemudian memberikan itu. Lihat, banyak kita ajarkan para guru-guru kita, guru-guru ngaji kita dulu, para masyayikh kita. Ya, bagaimana kemudian para sahabat, bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf, bagaimana kemudian Salman Al-Farisi, bagaimana kemudian yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, jamaah tajur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat qanaah ini Allah berikan sebuah keberkahan dalam hidup kita, karena keberkahan itu tentunya adalah menjadi nilai yang begitu berharga. Ya, maka Allah akan menjadikan orang itu adalah menjadi orang yang terkaya. Yakin itu. Waktu sebelum wafatnya seorang ustaz yang ruhnya luar biasa, yaitu Ustaz Arifin Ilham, saya pernah bicara dengan salah satu orang yang terdekat asisten. Saya mengatakan, bagaimana ya caranya Ustaz Arifin Ilham seperti itu? Kok beliau merasa qanaah? Sederhana, cukupnya luar biasa. Kenapa demikian? Padahal kalau kita lihat dengan aset-aset beliau, sangat luar biasa. Tapi kemudian asetnya adalah bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Bagaimana caranya?
Maka orang terdekat mengatakan itulah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena beliau memiliki sifat yang merasa cukup diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad ini betul. Orang yang kemudian dia ridho apa yang Allah berikannya, ya rezekinya diberikannya semuanya, maka ridho apa semuanya, maka dia akan menjadi orang sekian. Kemudian merek yang brand yang bagus terus merasa kemudian kita tidak cukup, tidak merasa puas. Yang akhirnya kemudian kita termasuk orang yang flexing, orang yang membuat dunia, orang yang cinta dunia. Justru orang yang kemudian flexing itu orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dunia itu adalah orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara orang yang qanaah itu adalah orang yang dikayakan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikannya, tapi dia ridho yang Allah sampaikannya. Inilah dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan kepada kita, kama qala Rasulullah SAW, warada bima kasamallahu laka takun aghdan nas, dan ridolah atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, takun aghdan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling terkaya, menjadi manusia yang paling kaya. Jamaah salat zuhur yang ta'ala tahun 2014 saya ketemu dengan sosok yang ya beliau seorang alim yang mungkin hafalannya tidak begitu banyak dan kemudian membaca kitab-kitabnya terlalu banyak, tapi beliau ahli gizi entah 2014 atau 2017 ketemu dengan saya di Ceko ketika itu. Beliau ahli gizi yang ambil S3, dia orang Afrika Selatan. Saya tanya dengan beliau, ya. Kemudian menanyakan bagaimana kisah orang tuanya. Saya bilang mengatakan, kenapa Anda bisa kuliah di sini, S3 di sini dan sebagainya. Dia ceritakan bagaimana di Afrika Selatan, bagaimana orang tuanya yang mungkin bagi mereka tidak kepikiran kalau kemudian anaknya bisa kuliah di Ceko, tidak di Praha, ya, dan tidak kepikiran kemudian orang tuanya adalah bahwa anaknya menjadi ahli gizi. Apa disampaikan? Orang tua saya, katanya, seorang Afrika Selatan, orang tua saya, terutama ibu saya itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Apa yang diterima, apa yang didapatkan oleh dari ayah saya itu yang diterima, gitu. Dan ayah saya tidak pernah mengeluh. Apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah mengeluh. Baru kemudian ternyata orang yang memang tidak pernah mengeluh dalam kehidupannya. Walaupun dia merasa dia kekurangan, tapi dia tidak pernah meminta-minta kepada orang yang lain. Banyak di antara kita adalah orang yang kemudian merasa kekurangan, kemudian mengeluh, kemudian dia meminta-minta kepada orang lain. Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat yang miskin. Orang yang miskin. Bukan miskin adalah dia naqsul mal, bukan menjadi miskin orang yang tidak kekurangan harta. Tapi miskin adalah disebutkan dalam itu adalah naqsul iman. Dia sangat miskin dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ahli gizi itu mengatakan, itulah yang diajarkan oleh ayah saya dan ibu saya. Ibu saya menerima dan tidak minta-minta. Dan apa pada hari ini? Ya, dia menerima dan sebagainya. Aghnan nas, ternyata Allah bukan memberikan taksimul mal, tidak hanya memberikan sebuah harta yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya adalah qussatul ulum, yaitu adalah banyaknya keilmuan yang diberikan kepada saya. Maka orang yang kemudian ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aghnan nas, akan dia menjadi orang yang kaya. Orang kaya itu jangan menjadi persepsi kita adalah, mindset kita bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki dia fasilitas yang mewah, mobil yang mewah, bukan. Tapi bisa jadi adalah dia seorang sosok keilmuan yang banyak dan keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia aghnan nas, dia orang yang paling kaya. Jamaah
salat zuhur yang jamaah ta'ala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menenteramkan jiwa kita dengan qanaah ini, maka kita akan merasakan kenyamanan dalam kehidupan kita. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis itu adalah wahyu Allah. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bukan hawa nafsu Rasulullah SAW, tapi adalah wahyu Allah. Ya, menyampaikan kepada kita agar senantiasa kemudian diri kita, hati kita diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah itu adalah yang mendorong kita menjadi orang yang qanaah. Jemaah salat zuhur, dalam hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, apa kata Rasulullah? Mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, tafraq li ibadati, sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amla sadrakal ghina, maka aku akan mengisi hatimu dengan kekayaan. Wa ashaddu faqrak, maka aku akan menutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan, mensibukkan diri kamu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadaku, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, wa illam taf'al mala'tu sadraka syugulan wa lam asuddu faqra, maka aku akan mengisi hatimu dengan syugulan, dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Dan ternyata ketika saya mafawal maksud syugulan, orang yang syugulan itu, orang kesibukan-kesibukan itu adalah orang yang tidak henti-hentinya adalah dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia, terus dikejar dunia itu. Terus sampai kemudian menjelang ajal kematian baru dia sadar. Dan kesadaran itu orang tidak mengetahui langsung dia wafat. Ya'ti al-mautu baqtah, maka kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Hal isi itu dengan syugulan. Walam asuddu faqra, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup dengan kefakiran. Ya jamaah salat zuhur yang ta'ala, maka orang yang senantiasa diberikan sebuah qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ketenangan dalam jiwa. Yang kedua adalah keseimbangan. Al-i'tidal. I'tidal itu seimbang. Ya. Dia rata, tawassut, tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, seimbang hidupnya. Tidak berlebihan dalam berinfak dan sebagainya, tidak berlebihan dalam kemudian dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Abu Darda, ya, oleh Salman Al-Farisi, memberikan selamat kepada Abu Darda terkait kemudahan Abu Darda tidak punya hasad dengan dunia, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai kemudian istri Abu Darda menyampaikan Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, dia adalah saudaramu, bahwa dia tidak memiliki hasad untuk dunia dan sebagainya. Dan kemudian Salman Al-Farisi menyampaikan, dan itulah keseimbangan. Kita punya hati, punya jiwa, punya ruh, punya keluarga dan sebagainya, dan seimbang. Karena Allah berikan kepada kita ketenangan jiwa. Jangan dunia terus yang kita kejar. Harta, keluarga punya hak, anak kita punya hak, maka ketika dalam bekerja, tetap kita bekerja profesional. Tapi ketika dalam berkeluarga, dalam rumah, maka kita manfaatkan adalah kita berkomunikasi dengan istri kita, dengan anak kita. Tinggalkan handphone ini. Jangan ketika di masjid, kita sibuk dengan handphone. Banyak di antara kita datang ke masjid bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sibuk dengan handphone. Akhirnya ketika sholat Jumat pun di antara kita tidak merasa bagaimana keutamaan sholat Jumat. Khatib sedang sholat Jumat, dia main handphone. Ini. Padahal dia punya hak. Allah punya hak. Kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita beribadah? Ternyata handphone ini adalah senantiasa memberikan kebodohan sama Allah. Ketika kita di rumah bersama keluarga kita dengan anak istri, kita tinggalkan handphone. Bercengkraman, ajaklah komunikasi, ajaklah mereka dengan tarbiyah. Bagaimana edukasi dengan Al-Quran? Ayo diajarkan. Seorang ayah yang tidak tahu bagaimana hafalan Al-Quran anaknya, maka seorang ayah ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah tidak mengetahui bagaimana anaknya membaca Al-Quran baik atau tidaknya, maka nanti seorang ayah itu akan dituntut Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Seorang ayah, seorang suami yang kemudian seorang istrinya, apakah seorang istri paham dengan agama atau tidaknya, maka seorang suami akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah mengajarkan agama kepada istrinya.
Maka keseimbangan itulah yang perlu kita raih. Ketika qanaah, keseimbangan kita dapatkan, maka insya Allah ketenangan dalam kehidupan kita, ketenangan jiwa, Allah berikan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih qanaah dan keseimbangan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.